warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menampilkan video hasil wawancara dengan PT Mariva Cipta Bangsa. Stay tune semua. Kita itu banyak nih ya. Kita nih ada Transgo, Topren, Transgo Motor, ada Vespa. Kita bahkan ada sewa iPhone, sewa motor listrik. Kita ada kursus mobil. Kita ada logistik maupun yang lain-lain. Ada bengkel mobil motor juga. Kita intinya sudah mengoperasikan sekitar 150 unit mobil dan motor di Jabodetabek dengan 120 digital marketing channels ataupun Instagram, teman-teman. Ini Instagram dan TikTok kita banyak dan beda-beda nih, makanya nih mereknya nih. Dan di luar ini pun mereknya banyak lagi yang kita buat. Dan kita pun udah ada di lebih dari 10 kota besar di Indonesia dan kita Dalam perencanaannya, PT Mariva Cipta Bangsa selalu mempertimbangkan analisis risiko dengan menghitung setiap potensi kerugian dan kemungkinan masalah-masalah yang timbul di setiap perencanaannya. Hal ini memungkinkan PT Mariva Cipta Bangsa untuk tetap kompetitif seiring dengan menjaga stabilitas bisnisnya. Dalam strategi perencanaannya, PT Mariva Cipta Bangsa memprioritaskan penggunaan Search Engine Optimization atau SEO dan platform digital seperti TikTok dan Instagram untuk membantu mengetahui kebutuhan konsumen dan menyesuaikan diri dengan dinamika pasar. Sebagai tolak ukur keberhasilannya, PT Mariva Cipta Bangsa membuat target omset setiap bulannya. Apabila target omset tidak tercapai, maka perusahaan ini akan mengadakan rapat internal yang membahas evaluasi dan menetapkan strategi ke depannya. Dalam implementasi perencanaan, PT Mariva Cipta Bangsa memiliki mekanisme penyelesaian konflik internal yang efektif melalui peran HRD dan diskusi internal, sehingga segala kendala yang ada di PT Mariva Cipta Bangsa dapat diselesaikan secara profesional. Dalam memastikan setiap karyawan memahami kinerja di PT Mariva Cipta Bangsa ini, perusahaan membuat program kerja bernama Home Sharing atau HS yang dikelola oleh HRD setiap minggu pada hari Kamis. Kemudian perusahaan juga melakukan ujian tertulis agar setiap karyawan benar-benar memahami apa penugasannya masing-masing. Dan yang terakhir, setiap 6 bulan sekali PT Mariva Cipta Bangsa ini melakukan konsolidasi terhadap setiap tim agar setiap tim ini bisa melakukan bonding dan lebih solid lagi. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi dua arah dan pelatihan berkelanjutan itu sangat penting dalam kesuksesan perencanaan. Dalam menyusun perencanaan, PT Mariva Cipta Bangsa ikut teradil dalam mengikuti aktivitas tren terbaru, aktivitas kompetitor, dan juga mengikuti tren-tren yang terbaru baik itu dalam aspek ekonomi maupun sosial. Nah, dalam hal ini, PT Mariva Cipta Bangsa tidak hanya bersifat spekulatif, tetapi bersifat data dan juga melakukan riset pasar.
PT Marifa Cipta Bangsa memiliki 100 akun media sosial yang perlu dikelola setiap hari dan yang pastinya memerlukan tenaga kerja yang sangat banyak, namun anggaran yang dimilikinya terbatas. Oleh karena itu perusahaan bekerja sama dengan 7 SMK dan anak-anak SMK yang direkrut akan melaksanakan PKL atau praktik kerja lapangan di PT Marifa Cipta Bangsa ini. Dalam memastikan bahwa rencana yang sudah dibuat sesuai dengan para pemangku kepentingan, PT Marifa Cipta Bangsa rutin melakukan evaluasi dan melihat kondisi pasar. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa strategi perusahaan tetap adaptif dan sesuai dengan tujuan perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa PT Marifa Cipta Bangsa tentunya menyusun perencanaan bisnis dengan mempertimbangkan analisis risiko, tren pasar, serta dinamika sosial ekonomi untuk menjaga daya saing dan stabilitas bisnis. Strategi digital seperti SEO, Instagram, dan TikTok digunakan untuk memahami kebutuhan konsumen. Target omset bulanan menjadi indikator utama keberhasilan perusahaan, dengan evaluasi berkala dan rapat internal jika target tidak dapat tercapai. Perusahaan tentunya juga memiliki mekanisme penyelesaian konflik melalui HRD dan diskusi internal. Untuk dapat memastikan bahwa pemahaman karyawan terhadap rencana kerja, perusahaan menerapkan program home sharing, ujian tertulis, dan konsolidasi yang dilakukan setiap 6 bulan sekali. Selain itu, kerjasama dengan SMK dalam program PKL menjadi strategi dalam mengatasi keterbatasan sumber daya. Satu, dua, tiga. Kami dari kelompok 2 pamit undur diri.